Sadeki. Selamat pagi. Saatnya kita mau sekolah minggu Kak Ferdian. Iya Kak. Ya, kita bersuka cita karena di hari Minggu ini kita masih diberikan kesehatan. Amin. Bisa ibadah. Siap. Duduk yang manis ya. Iya Kak. Nanti waktu saatnya kita bersuka cita, kalian harus bangkit berdiri. Yeay. Yuk berdoa dulu. Yuk berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku siap sekolah aku minggu. siap sekolah minggu. Berkati Berkati ibadah kami. ibadah kami. Aku percaya Aku percaya Engkau hadir Engkau hadir di ibadah sekolah di minggu ibadah sekolah minggu di rumah kami. di rumah kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Yuk kita pujikan setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi, bangkit berdiri semuanya. Yo, bagi diri setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Gantian. Sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Amin. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Sukacita hari ini. Yuk kita sambung lagi pujiannya. Roti dan mentega. Yeay, roti dan menikah Kak. Oh, kenyang ya. Kenyang sekali. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Nyam-nyam. Temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan selalu mendoakanmu dalam Tuhan. Oh temanku, temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Nyam-nyam. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan selalu mendoakanmu.
selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana, seperti jalanan dengan baju, seperti mentega dengan roti. Hap, Nyam nyam. udah kenyang nggak? Udah kenyang. Wah, kenyang sekali, Kak. Kita memberikan persembahan. Persembahan bisa diberikan ke kakak guru yang kalian kenal. Anak monyet di atas pohon. Kita ngangkat Kak, ya. Yuk, 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 yuk. Anak monyet atas pohon. Anak burung di dalam ganggang, anak cacing di dalam tanah, Ye, ye. anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, Panjangga namanya kuda. panjang gigi, namanya gajah. Panjang tangan, Enam mencuri, panjang sabar, itu anak Tuhan. buah nanas. Atas meja atas kupas, dibuang kulitnya. Jangan malas pergi ke gereja. Tuhan berikan mahkota mulia. Sekali lagi anak monyet Anak monyet di atas pohon, anak burung di dalam tangga, cacing di dalam tanah, anak Tuhan di dalam gereja. panjang muka, Itu namanya kuda, panjang tangan, itu apa? Panjang gajah, panjang tangan, itu namanya pencuri. panjang sabar, itu sifat anak Tuhan. Buah nanas Buah nanas, buah nanas, atas meja, atas meja, dikupas, dibuang. Jangan malas pergi ke gereja. Tuhan berikan mahkota mulia. Jangan malas pergi ke gereja. Tuhan berikan mahkota mulia. Tuhan berikan mahkota mulia. Sekarang kita saatnya mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, duduk yang manis, berdoa ya. Tuhan, Tuhan, aku siap aku siap mendengarkan mendengarkan cerita cerita firman-Mu. firman-Mu. Aku membuka Aku hati membuka hati supaya supaya firman-Mu firman-Mu masuk dalam hati, masuk dalam nama dalam Yesus. nama Yesus. Amin. Amin. Selamat mendengarkan cerita. Selamat mendengarkan cerita. Halo teman-teman sekolah minggu. Wah, seneng banget ya bisa jumpa lagi dengan kalian bersama aku Salomo Andy. Saatnya kita mendengarkan cerita Alkitab nih. Masih tentang Yusuf loh. Cerita hari ini aku beri judul Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Diambil dari kitab Kejadian pasal 42 sampai 46. Di Mesir dan tanah Kanaan terjadi kelaparan, tepat seperti yang dimimpikan Firaun. 7 tahun lamanya musim kekeringan. Yakub dan keluarganya juga mengalami kekurangan bahan makanan. Sebentar lagi makanan habis nih, kata Yakub. Aku dengar di Mesir banyak makanan. Cobalah pergi ke sana dan membeli bahan makanan, kata Yakub. Kemudian ia memberikan uang
kepada anak-anaknya untuk membeli bahan makanan ke Mesir. Semua anak Yakub pun pergi ke Mesir kecuali Benyamin. Mereka menghadap Yusuf, tetapi mereka tidak tahu kalau Perdana Menteri itu adalah Yusuf, adik mereka sendiri. Mereka memohon untuk diizinkan membeli bahan makanan untuk dibawa pulang. Yusuf melihat saudara-saudaranya dan menuduh mereka mata-mata loh. Lalu mereka dipenjara selama 3 hari. Mereka saling menyalahkan. Pasti ini hukuman karena kita telah berbuat jahat pada saudara kita Yusuf. Sesudah itu mereka dilepaskan, diizinkan pulang. Tetapi Simeon tetap ditahan di Mesir. Bahkan uang mereka dikembalikan dalam karung-karung mereka. Beberapa bulan kemudian bahan makanan mereka habis lagi. Yakub menyuruh mereka pergi lagi ke Mesir untuk membeli makanan. Pergilah ke Mesir lagi untuk membeli bahan makanan, kata Yakub. Tetapi Ruben berkata, kami tidak akan pergi kalau tidak bersama Benyamin. Perdana Menteri itu sudah berpesan kami harus membawa adik kami yang paling kecil. Kalau tidak, kami tidak diizinkan membeli makanan lagi. Bahkan mungkin Simeon tidak akan pernah dilepaskan dari penjara. Yakub pun bingung, ia tidak mau kehilangan Benyamin seperti kehilangan Yusuf, anak yang dikasihinya. Tetapi karena mereka butuh makanan, akhirnya Yakub mengizinkan Benyamin pergi. Jagalah Benyamin, jangan sampai terjadi apa-apa seperti Yusuf dahulu. Setelah berjanji mereka akan menjaga Benyamin, mereka pun pergi ke Mesir. Setiba di Mesir, saudara-saudara Yusuf datang menghadap dan sujud menyembah kepada Yusuf, termasuk adiknya. Yusuf jadi ingat mimpinya. Dia ingat cita-citanya telah menjadi kenyataan. Mimpinya ternyata sudah tercapai. Tuhan memang luar biasa. Ketika melihat Benyamin, Yusuf tidak kuasa menahan air matanya. Ia pun meninggalkan mereka. Sementara karung mereka diisi gandum dan bahan makanan lainnya. Yusuf berpesan supaya karung Benyamin dimasukkan cawannya. Ketika saudara-saudara Yusuf akan pulang, menjaga menahan Benyamin, kakak-kakak Yusuf jadi ketakutan. Apa yang telah dilakukan Benyamin? Anak ini telah mencuri cawan milik tuan kami. Ia harus ditangkap dan dipenjara. Wah, sedih banget ya. Dia tidak boleh ikut pulang bersama kalian. Semua saudara Yusuf kebingungan nih. Mereka bingung harus berkata apa kalau pulang tanpa membawa adiknya. Mereka sudah berjanji loh kepada ayahnya kalau adik mereka tidak dibawa pulang nanti bisa-bisa ayahnya meninggal. Yusuf menyuruh semua orang pegawainya keluar. Lalu menangislah dia. Saudara-saudaraku, apakah kalian lupa kepadaku? Aku Yusuf, adikmu yang telah kalian jual dulu. Wah, kakak-kakak Yusuf ketakutan. Mereka takut Yusuf membalas dendam karena mereka telah berbuat jahat. Ketika Yusuf selesai menangis dan tahu saudara-saudaranya takut, ia berkata, "Jangan takut, memang kalian telah berbuat jahat kepadaku, tapi aku percaya semua itu adalah rencana Tuhan, supaya aku bisa memelihara hidup kalian semua dan juga ayah." Yusuf memeluk kakak-kakaknya, tanda ia memaafkan mereka. Lalu ia menyuruh mereka pulang dan membawa ayahnya pindah ke Mesir. Yakub
dan seluruh keluarganya pun dijemput di Mesir. Ia sangat gembira ketika Yusuf, anak kesayangannya, masih hidup dan sekarang jadi perdana menteri, wakil Raja Firaun. Akhirnya mereka semua berkumpul kembali. Mereka diberi tempat sendiri oleh Firaun, namanya Gosyen, dan mereka tinggal di situ sehingga mereka selamat dari musibah kelaparan. Karena Yusuf yang baik hati, Tuhan memberkatinya, membuatnya jadi orang sukses dan jadi berkat bagi banyak orang. Wah, seru banget ya kisah tentang Yusuf ini. Aku paling suka nih teman-teman, karena Tuhan selalu punya rancangan yang luar biasa buat anak-anak yang sabar dan setia ya. Oke, sebelum kita berpisah, kita baca bareng-bareng ya ayat hafalan buat minggu depan, yaitu di dalam Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ayo kita ulang lagi teman-teman. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bertemu lagi ya teman-teman Asal Kids. Sampai jumpa lagi. Dadah.